Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain. Melanjutkan pembelajaran tentang kitab Matan Al-Ajurumiyah daripada Syekh As-Sanhazi. Babul i'rabi, bab i'rab. Al-i'rabu, adapun i'rab, huwa ya i'rab taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kalimat atau akhir kata, likhtilafil awamilid dakhilati, karena sebab perbedaan amil-amil yang masuk, alaiha, atas akhir lafad, lafzon, halnya secara lafad, au taqdiron, atau dikira-kira. I'rab huwa taghyiru awakhiril kalim, adalah membahas tentang perubahan akhir daripada lafaz. Kenapa suatu lafaz dibaca u atau domah? Kenapa suatu lafaz dibaca a atau fathah? Kenapa suatu lafaz akhirnya dibaca i atau kasroh? Dan kenapa suatu lafaz dibaca sukun atau jazm? Itu adalah ilmu nahu, membahas tentang akhir, perubahan akhir daripada lafaz a, i, u, dan jazm. Sedangkan yang membahas pada awal lafaz dan pertengahan lafaz itu adalah disiplin ilmu shorof. Seperti misalnya kalau dalam lafaz fi'il, misalnya nasara yansuru, itu perubahannya ada di awal dan di pertengahan. Nasara kemudian di awalnya yan, so yang tadinya fathah menjadi yansuru, berubah menjadi dhamma. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, perbedaan sebab adanya perbedaan amil-amil yang masuk 'alaiha, atas akhir lafaz, sehingga akhir daripada lafaz berubah. Entah berubahnya menjadi fathah, entah berubahnya menjadi dhammah, entah berubah menjadi kasroh atau jazm. Seperti perubahan berikut ini. Qara'a Ibrahimu al-Qur'ana, telah membaca Ibrahimu. Kenapa menjadi Ibrahimu? Karena dia berada pada posisi fa'il. Mu di sini dibahas oleh ilmu nahu, perubahannya. Kenapa menjadi al-Qur'ana? Kenapa dibaca na? Dia fathah sebab dia berada pada posisi fi mahalli nasbin wa huwa maf'ulun bih. Ini ilmu nahu. Perubahan di akhir kalimat dari Ibrahimu menjadi Ibrahima. Misalnya doroba Zaidun Ibrahima, telah memukul oleh Zaid Ibrahima, akan Ibrahim. Ibrahim yang tadinya jadi mu, berada fi mahalli raf'in fa'il, berada pada tempat sebagai subjek, sekarang fi mahalli nasbin maf'ulun bih, dia berada di tempat nasab, berada di posisi objek, sehingga fathah. Atau berubah menjadi kasroh, seperti misalnya marartu bi Zaidin,
marortu bi Zaidin. Aku melewati bi Zaidin, Zaid. Zaid di sini bisa menjadi din, dibahas dalam ilmu nahu karena kemasukan awamil jer atau awamilul khafat, kemasukan huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jer yang bisa mengkasrohkan lafadz yang dimasukinya. Ini bisa nampak jelas perubahan daripada harokatnya. Misalnya jazm. Jazm itu hanya untuk af'al, hanya untuk fi'il. Kalau isim nggak bisa disukunkan, tapi kalau fi'il itu bisa disukunkan. Misalnya la ta'kul qa'iman. Hei kamu, jangan makan, la ta'kul. Kul, sukun lamnya. Dibahas dalam ilmu nahu. Qa'iman, halnya berdiri. Selanjutnya takdiron. Kalau ini awamil yang masuk bisa nampak jelas. Lafzon, secara lafaz zahir, nampak. An, in, unnya ada. A, i, u, atau juga jazmnya juga kelihatan. Bagaimana yang ditakdir atau yang dikira-kira? Seperti misalnya yang dikira-kira, kita berikan contoh di dalam Al-Quran misalnya. Fa'alqa Musa asahu. Fa'alqa, maka melempar. Musa asahu. Musa sa. Kenapa fathah? Sebab ini ditakdir. Musa di sini berada pada posisi fa'il karena akhir daripada lafadz Musa adalah diakhiri dengan huruf illat, yaitu waw, alif, dan ya, sehingga perubahan pada akhir kalimat atau lafadz ini ditakdir, dikira-kira. Waw, alif, dan ya, ini huruf illat, dikira-kira. Maka fa'alqa asahu, fa'alqa Musa asahu. Musa ini fi mahalli raf'in. Dia rofa, tapi rofanya dikira. Atau dia domahnya dikira. Seperti apa lagi? Misalnya Musa ini berada dalam maf'ul. Wa idh nada rabbuka Musa. Dan ingatlah telah memanggil Rabbuka, Tuhanmu ya Muhammad, Musa akan Musa. Musa di sini berada fi mahalli nasbin, maf'ulun bih, di tempat nasab, harusnya fathah. Musa, nah fathahnya dikira. Sebab dikira-kira, sebab apa? Sebab akhir daripada lafadz Musa terdapat huruf illat, yaitu huruf ya di akhir kata Musa. Begitu juga jika Musa ini dijadikan fi mahalli majrur, yaitu kemasukan huruf jer. Contohnya ro'aitu ila Musa. Aku telah melihat ke Musa misalnya. Maka Musa di sini ditakdir lafadz jernya, sebab terdapat huruf illat berupa huruf ya di akhir lafadz Musa. Wa aqsamuhu arba'atun, dan terbagi hu ya i'rab arba'atun itu 4. Yang pertama adalah raf'un wa nasbun
Raf'un itu dhammah, wa nasbun fathah, wa khafdun kasroh, wa jazmun sukun. Falil asma'i, maka bagi isim, min dzalikar raf'u, daripada yang demikian, yang pertama isim ar-raf'u bisa menjadi rafa, ar-raf'u. Wan nasbu, dan isim bisa menjadi nasab. Wal khafdu, dan isim bisa khafat, kemasukan huruf khafat. Wala jazma fiha, dan isim tidak bisa disukunkan. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u, apa yang dimaksud dengan bagi isim dari yang demikian itu ar-raf'u, isim bisa menjadi rafa. Contohnya akala zaidun ar-ruzza, akala zaidun ar-ruzza. Zaidun di sini adalah isim fi mahalli raf'in fa'il, di tempat fa'il, wa alamatuhu dhammatun zahiratun, dan wa alamatu rafihi, dan alamat rafa'nya adalah dhammatun zahiratun, dhammah yang jelas. Lalu isim juga bisa menjadi wan nasbu, jadi nasab atau fathah. Sebagai contoh, ra'aitu zaidan, dan aku telah melihat zaidan, dan maka zaidun tadi berubah menjadi zaidan. Kenapa zaidan menjadi nasab? Karena fi mahalli nasbin, di tempat nasab, yaitu maf'ulun bih, objek, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, dan alamat nasabnya adalah fathah yang jelas di akhir daripada lafadz zaidan. Selanjutnya wal khafdu, isim bisa menjadi khafat. Tadi sudah zaidun rafa atau dhammah, zaidan nasab atau fathah. Sekarang isim berubah, lafadz akhirnya menjadi in. Sebagai contoh, dhahabtu bi zaidin, dhahabtu bi zaidin, aku pergi dengan Zaid. Bi zaidin, din, isim berubah menjadi khafat atau jer. Kenapa? Majrur, karena dia berada di tempat jer, fi mahalli majrur, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun, dan alamat daripada jernya adalah kasrah yang jelas, yang tampak. Wala jazma fiha, dan isim tidak bisa menjadi sukun. Walil af'al, dan bagi fi'il, min dzalika, dari yang demikian itu ar-raf'u, bisa menjadi rafa, wan nasbu, dan bisa menjadi nasab, wal jazmu, dan bisa menjadi sukun, wala khafdha fiha, dan tidak bisa menjadi kasroh atau menjadi jer fiha, di dalam af'al, di dalam fi'il. Apa yang dimaksud dengan walil af'ali min dzalikar raf'u? Bagi fi'il dari yang demikian itu ar-raf'u, itu rafa. Fi'il bisa menjadi rafa. Sebagai contoh, tanalul birra at-taqwa, kamu, tanalu, lu, fi'il di sini menjadi rafa. Tanalu, lu berarti rafa.
fi'lul mudhari' marfu'un bid-dhammati wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fi'lul mudhari' rafa' dan alamat rafa'nya adalah dhammah yang jelas di akhir daripada lafaz tanalu, lu-nya itu. Lalu lu di sini dalam lafaz tanalu bisa berubah menjadi tanala, la. Sebagai contoh, fi'il bisa menjadi nasab. Lan tanalal birra, lan tanalal birra, la, tanala, la, tanala, tidaklah kamu mendapatkan kebaikan. Lan tanala, la ini adalah nasab. Fi'lul mudhari' mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun. Kenapa dia menjadi fathah fi'lul mudhari' di sini? Karena kemasukan bidukhuli awamilin nawasib harfu lan. Karena kemasukan daripada amil nawasib yaitu lan. Setiap lafaz yang kemasukan huruf amil nawasib maka akhirnya menjadi fathah atau nasab. Sebagai contoh tadi lan tana la. Nah, awamil nawasib ini masuk hanya di af'al, di fi'il. Selanjutnya wal jazmu. Fi'il bisa menjadi jazm, bisa menjadi sukun. Rafa sudah, tanalu, nasab fathah sudah, lan tanala, sekarang jazm. Lam tanal al birra illa bil ihsani. Lam tanal, lam di sini sukun. Al birra illa bil ihsani. Jadi fi'il mudhari' menjadi sukun, tanal. Karena itu fi'il yang bisa berubah adalah fi'lul mudhari'. Adapun fi'lul madhi itu mabni, tidak berubah. Dan fi'il, bagi fi'il itu la khafdha fiha, tidak bisa fi'il itu sukun. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang babu ma'rifati alamatil i'rab, yaitu bab mengetahui alamat-alamat i'rab. Wallahu alam bissawab.